29 ayat 11. Mari kita baca bersama. Yeremia 29 ayat 11. Bapak Stefan, mari kita baca sekeras mungkin. 3, sudah dapat semua? 3, 2, 1. Ayat sekali lagi Yeremia 29:11. 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat yang sangat tidak asing dalam kehidupan kita orang-orang percaya, orang-orang yang ditentukan, apalagi dalam komunitas kita. Benar-benar mungkin boleh bilang setiap waktu dan ketika kita menemui sebuah boleh bilang kita menemui ada tentang pergumulan ataupun ada sukacita yang ada pada kita tetap selalu menyadari dan merenungkan ayat ini. Amin. Haleluya. Termasuk hari ini, saudara. Saya percaya walaupun kita membuat tolak, tapi kita tahu kita sudah di dalam. Saya pribadi sudah di dalam rancangannya. Untuk setiap bagian kita mau dapat bagian, kita mesti pimpin dari pertama sampai monopoli. Puji Tuhan, sekali lagi tidaklah sebuah kebetulan, karena dialah yang merancangnya dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Berbicara rancangan, berarti ada satu pemikiran atau ada satu alur yang sudah dibuat oleh pencipta untuk kita, anak-anak yang sudah ditentukan dari khususnya. Bahkan saya yakin bagi yang tidak ditentukan pun Tuhan memiliki rancangannya sendiri. Tapi khusus bagi kita anak-anak yang ditentukan, yang dipilihnya, saya tidak percaya bahwa sebagaimana ayat firman Tuhan kali ini, bahwa Dia tahu apa yang sudah dirancangnya bagi saya dan saudara. Saya pribadi, saya memegang teguh ketika saya mengalami pergumulan-pergumulan saudara. Saya sangat memegang ayat ini. Saya yakin dan percaya segala sesuatu ada di dalam rancangannya, dan satu yang saya pegang, rancangannya tidak pernah gagal, dan saya tidak percaya rancangannya dari kami, siapa dalam milik saya pribadi, dari keluarga. Puji Tuhan, saudara, mungkin sedikit kesaksian saja. Saya beberapa, mungkin hampir sebulan ya saudara, saya tidak pekerjaan saya MC, saya tidak kerjakan lagi karena itu paro berapa minggu habis paro jadi benar-benar, karena kita tahu kita capek, tapi kita tahu juga bahwa kalau kita tidak bekerja, melakukan pekerjaan itu, saya tahu juga dalam rancangan. Jadi ada beberapa pergumulan yang saya hadapi, termasuk pernah kehilangan motor. Tadi pada kesempatan kita lupa bersaksi dulu. Saudara, waktu itu pakai motor itu tujuan pakai hilang, secara pribadi kita berusaha untuk tidak menyalahkannya. Kita tahu dan apa rencananya. Kita selalu memegang sekali kata-kata rancangannya. Jadi ada orang yang berpengaruh, mana mesti untuk begini, bla bla bla. Kita tidak lakukan. Kita tetap bicara dan komunikasi, karena kita tahu percaya kalau itu dalam rancangan kita ya ada saja cara Tuhan, pertolongan Tuhan yang akan Dia bukakan untuk saya. Mau dapat motor lagi, pasti kita yakin sekali ada cara Tuhan. Dan tapi tetap juga berusaha, bukan juga berpangku tangan. Begitu bisa miracle terjadi di hidup saya, tidak, saudara, saya berusaha
konsultasikan bagaimana caranya supaya kita boleh jadi modal apa. Dan ternyata waktu kita ajukan klaim ke asuransi, dari pihak asuransi sempat kita share sertifikat, dia sempat ajukan ke kasih lupa mengucilkan tapi mental bahwa ini akan susah karena bukan pemilik yang bawa, terus kecelakaan lagi dan bla 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 dan seterusnya. Tapi tetap yakin sudah dalam rancangan, dan termasuk suami saya. Jadi tahun dua terlalu ngotot untuk, jadi orang bilang itu Suki aku terus mau bawa dia gini. Segala sesuatu yang terjadi kita memang setelah kita belajar kebenaran dari komunitas ini dari pastor, jadi kita memang benar-benar sebenarnya sudah sangat apa ya, kuat dengan kita iman tentang rancangan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya pribadi adalah rancangan, termasuk badan-badan itu. Haleluya. Tapi ini bagus saya tapi bisa jadi ya. Baiklah ya, kenapa tidak? Jadi pada saat itu hilang, kita bersungguh-sungguh dan kita berusaha dan kita mengucap syukur dan percaya, yakin menantikan dia pertolongan Tuhan dalam bentuk apapun. Jadi waktu kita kerja, haleluya, mungkin jalannya Tuhan, sekalipun kita capek. Adik usaha catering, tapi kita sangat menikmati. Haleluya. Dan puji Tuhan, kemarin kita bareng-bareng untuk terima. Haleluya. Jadi kemarin kita ke kantor ETF terima hasil klaim, puji Tuhan, dan ya, itu adalah rencananya yang kita sangat bersyukur bahwa kalau begitu ya, kita percaya ada pertolongan dari orang lain kecelakaan. Tapi kita berpikir kalau itu motor itu udah dapat, kita mesti ongkos itu kurang lebih sekitar 3 jutaan, bisa jadi karena dia punya ini soal kaki ayam susah dan seterusnya banyak. Dan ternyata ya itulah jawaban Tuhan yang sudah sangat mengerti. Jadi menurut rancangannya termasuk juga kita menyadari kita keterbatasan, kita tahu itu juga ada rancangan supaya kita tidak menjadi sombong dan tidak juga bermodal diri. Jadi segala sesuatu dalam kehidupan saya pribadi, terutama bahkan ketika kita tengok juga dengan masa lalu, saya mengaku kita masa lalu tidak baik. Tapi satu yang kita pegang adalah kita masa depan di dalam rencana yang baik, yaitu masa depan yang cerah. Luar biasa kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita anak-anak ini. Kasihnya mungkin juga saudara-saudara mengalami hal yang kurang lebih sama. Kalau kita sempat mengalami hal-hal yang tidak baik kemarin, tetap pegang teguh janjinya bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera bagi kita, bukan rancangan kecelakaan. Dia tidak merugikan saya dan saudaranya. Walaupun kita sempat mengalami kerugian-kerugian, percayalah, satu saat kita akan menerima keuntungan kita. Jadi jangan sampai ketika kita terus langsung berkecil hati ketika kita rugi. Memang ada masanya untuk rugi, tapi percayalah dia tidak akan membiarkan kita selamanya dalam keadaan menderita. Dia tetap punya rancangan yang ajaib dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi Tuhan saudara, dan Mazmur 37 ayat 23 Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup menurut kehendak Tuhan. Saya percaya saya dan saudara, kalau orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus, amin. Kalau orang tidak berkenan, dan kenapa terjadinya? Berkenan bukan karena perbuatan tadi sesempat di antara kesaksian. Kita berkenan karena kita dipilih, sudah kita ditentukan, sudah sejak dari semula yang menentukan kita untuk menikmati rancangannya. Tetap dalam rencananya, karena kita percaya rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Jadi kita tidak akan bisa lari dari rancangan. Seperti pesan sharing tadi di awal, Pastor bilang, sharing tentang kecelakaan di Monte karena kecelakaan
ada orang yang meninggal, apakah kita juga bilang bahwa itu bukan rancangannya? Mari kita bahas sebentar. Apakah kan ini firman Tuhan dikatakan ya, rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Amen, bukan rancangan kecelakaan. Tapi untuk memberikan kepada kehidupan yang penuh. Bagaimana dengan kecelakaan yang sudah terjadi? Di dalam Pastor Ismail sharing itu ya, yang kayak kita sekarang. Haleluya. Kita tetap percaya di balik apa yang dilewati oleh lewat insiden itu, insiden kecelakaan beruntun itu pasti ada rancangan Tuhan yang ajaib untuk orang-orang yang sudah ditentukan menerima rancangan. Bukan berarti yang sudah meninggal tidak ada rancangan yang ajaib, itu juga ada rancangan yang ajaib. Amin toh, saudara. Jadi pada dasarnya orang harus tetap memegang teguh bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dia lah kemudian sampai selamanya. Itu di Roma 11 ayat 36. Saya ingat sekali Pastor P. khotbah dari Bintang. Atau ketika sharing, saya pegang Pastor P. berkatakan, Yesus tidak pernah ada plan B. Selalu dia ke plan A yang dikerjakan. Tidak ada karena tidak jadi plan A, tetap ada plan B-nya. Yesus tetap pada hanya punya plan A, tidak punya plan B. Gitu kan Pastor? Yesus hanya punya plan A, termasuk dalam kehidupan saya dan saudara. Yesus perancangan kepada saya dan saudara cuma rancangan yang A, tidak ada yang B, dan pasti itu akan digenapi. Kita hanya diminta untuk menikmatinya. Makanya saya punya judul hari ini, saudara-saudara, menikmati rancangannya. Nikmati saja. Sehat, sakit, kelimpahan, kekurangan, mau duka cita, sukacita, nikmati sambil percaya. Nikmati dalam arti mengucap syukur. Kalau kita mengucap syukur, dan mengucap syukurlah dalam segala hal, itu sangat tahu. Orang-orang yang percaya, orang yang dalam Tuhan Yesus sangat tahu bahwa ketika dalam keadaan apapun mengucap syukur. Karena percaya kita ada dalam rancangan yang yang akan berubah. Kalau itu perencanaan A adalah untuk masa depan, hari esok yang berbicara yang baik. Bersyukur kepada Tuhan karena orang diberikan kebenaran ini, saudara-saudara. Karena ketika kita mengerti kebenaran ini, maka yang ada dalam kehidupan kita tidak kacau. Saya pribadi sangat menyadari, kalau ini anak kacau terus karena tidak sesuai dengan apa yang kehidupan kita, perjalanan yang kita akan lewati ketika berhadapan dengan segala sesuatu, apalagi yang namanya berhadapan dengan masalah, pergumulan, pasti akan tolak, akan menentang, atau akan ada kesulitan, tidak menerima. Yang Tuhan sudah sangat tahu ketika Tuhan tidak menerima apa yang Tuhan rancang dalam kehidupan kita adalah berarti kita menyalahkan Tuhan. Kalau kita tidak menerima. Tapi kita bersyukur anak-anak Tuhan diberikan pengertian ini, yaitu kebenaran bahwa kita harus percaya. Kita tinggal di dalam rancangannya dan selamat menikmati rancangan. Nikmati saja sambil bersyukur. Karena satu yang kita tahu bahwa dia tidak pernah, sekali lagi dia tidak pernah punya plan A, B. Selalu plan A yang akan digenapinya, yang kita sudah tahu bahwa itu segala sesuatu adalah baik. Amin. Tuhan Yesus punya rancangan yang baik dalam kehidupan kita. Yang mungkin kita anak-anaknya orang tahu bahwa tidak mungkin Bapak akan memberikan batu kepada anaknya yang minta rokok. Amin. Seperti itu dia kan mesti haleluya, mesti kuat bersetir bilang apa udah twist percaya itu pun dalam rancangan. Jangan sedih. Haleluya, amin. Jadi jangan sedih, kita percaya bahwa kita hanya bisa menikmati dan bersyukur sudah ada
menatap ke depan bahwa ada yang sudah disediakan. Please yang lain dia akan menyediakannya. Sekalipun sediakan itu binatang, apalagi manusia, apalagi benda, saudara, apalagi pekerjaan. Ketika kita kehilangan pekerjaan, bisnis kita gagal. Kami juga beberapa waktu lalu bisnis kami juga gagal, saudara, bersaksi sudah berusaha di bisnis di Herbalife, ternyata tahun ini rantai di bawah kota plus jadi kita dari mulai dasar baru juga jangan baru kita sudah berusaha sampai 7.000 VP, hampir nyaris 10.000, nggak mau sekali melihat itu. Mantulah sudah ada jalan, semuanya yang kita upayakan untuk memenuhi capaian tersebut tidak sebenarnya ditentukan, tapi kita sangat yakin balik lagi ke firman ini untuk rencana Tuhan. Tetap bersyukur dan percaya ada rencananya yang baik untuk kita di hari esok. Entah masih tetap di bisnis ini ataupun di mana, saya tetap pegang janji Yesus Kristus bahwa Dia tetap menyertai dengan rencananya yang percaya. Haleluya. Jadi menjadi kekuatan mungkin bagi kesaksian bagi kita semua ketika ada pergumulan, tetap percaya bahwa itu juga memang rencananya dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia menolak itu dalam kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara hidup dalam keterpurukan, tapi Dia akan selalu menatap kita untuk mengenal Dia dan rancangan. Jadi biarlah kita tetap menikmati rancangan Tuhan Yesus Kristus dan tetap percaya bahwa segala sesuatu sudah dijadikannya, sudah di dalam Dia sejak dari semula sebelum dunia dijadikan. Apa yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara memang sudah di dalam rancangan. Kita hanya menjalaninya, menikmatinya dengan pengucapan syukur karena orang-orang percaya yang sangat tahu persis bahwa kita mesti bersyukur dalam segala hal, dalam segala perkara, karena itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Dan kita tetap yakin juga bahwa kita hidup di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita hidup di dalam Dia karena Dia ada di dalam kita, tapi kita hidup di dalam Dia. Dan selagi di dunia memang banyak sekali tantangan, pergumulan, entah itu pribadi, keluarga, jemaat, apalagi kita tidak akan lepas dari yang namanya proses-proses. Jadi seperti yang terus selalu, jangan beri kesimpulan karena proses masih berjalan. Amin. Yang satu saja yang kita pegang bahwa Yesus akan tetap menyertai kita, dan kita percaya bahwa Dia akan memberikan kita kekuatan lewat Roh-Nya yang sudah ada di dalam kita. Kita akan diberikan kekuatan dalam hidup kita sehingga kita boleh berpegang pada kebenarannya dan tetap percaya bahwa Yesus sangat mengasihi kita, tidak akan meninggalkan kita, dan kita harus imani dan percaya bahwa Dialah yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi suka-sukanya Tuhan Yesus, kita mau lewati apa, saudara-saudara, itu suka-sukanya Dia. Orang tidak bisa menurut, orang tidak bisa bilang, oh kita suka begini tapi hidup. Kita hanya menginginkan hidup kita seperti ini, tapi keputusannya tetap ada di dalam rancangan. Amin. Haleluya. Kita suka sukses, kita suka sehat, kita suka berhasil, kita suka jadi pimpinan, apapun yang kita sukai. Tapi ingat, kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan, sukanya Tuhan. Filipi 2 ayat 13, karena Allah yang menyertakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Dialah yang menentukan segala sesuatu. Kita hanya dituntut untuk bersyukur, percaya, dan menikmati rancangannya. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 3 ayat 20.
Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sharingkan. Untuk pertanyaan-pertanyaan silakan ajukan kepada pastor. Selamat bertanya. Saya dan pastor Sobi. Haleluya. Luar biasa. Ya. DP bagian terakhir yang kita dapat tahu. Ya. Jadi silakan bertanya, nanti melalui kita akan sampaikan ke Ibu Rohani. Hari ini sebenarnya kalau orang mau bikin padat, itu khotbahnya tentang takdir. Ya toh? Takdir. Cuma kalau orang Kristen nggak suka dengan takdir. Alkitab tulis begitu, takdir. Dalam bahasa Yunaninya taso. Itu di semua orang yang telah ditentukan untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Di mana itu? Tadi pagi saya tolong cari ayatnya, semua orang yang telah ditentukan untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Itu di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 13 lah. Ayat 48. Coba buka baca. Kisah berapa, Pak? Kisah 13 ayat 48. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Iya. Jadi biar mau bos suruh le, mau dengar khotbah 100 kali le, maka kalau tidak ditentukan untuk hidup yang kekal, jangan mimpi percaya. Sehingga di Yohanes 6 ayat 44, tolong dibaca. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Iya, jadi biar orang ada Bapak diam di rumah, maka sudah ditentukan untuk hidup yang kekal, Bapak tarik datang supaya bisa dengar firman. Dan memang tidak ada rancangan lain selain daripada rancangan keselamatan yang Yesus anugerahkan kepada kita. Ya, tadi ayatnya, aku tahu rancanganku terhadap kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Ya, tapi untuk berproses banyak orang yang tidak suka. Seringkali kita terjebak dalam ambivalensi ya, atau ambigu. Kita bingung. Katanya kita dipelihara. Siapa kamu itu otot tinggi bisa mengalami nasib naas begitu. Ya. Beberapa waktu yang lalu di jembatan Jokowi sana apa tuh? Ya itu anak perempuan mati di tempat ya, kecelakaan. Ya. Ketika kita melihat fakta-fakta kehidupan seperti ini, kita berpikir apa benar? Ya. Apa benar? Nah, di dalam ayat ini seringkali orang menolak takdir. Orang Kristen suka berusaha untuk berubah takdir. Ikujo. Semua orang ditentukan untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Ya. Takdir itu sesuatu yang sudah menjadi garis tangan. Orang bilang kalau sudah di garis tangan sudah bisa dirubah, ya, bisa dirubah. Jalani saja takdir, jalani saja.
Karena sebenarnya setiap hari kita hanya mengikuti garis tangan kita. Ya, ada sedikit variasi-variasi itu tidak akan merubah takdir. Ya. Nikmatilah takdir dan bersyukurlah. Begitu kan? Karena kemarin pun kita sudah mengalami takdir di sini, itu anjing yang putih tinggi dan itu apa tuh? Twist. Twist. Kalau kemarin kita ada keluar lupa tutup itu pintu pagar sehingga dia menepati takdirnya. Ya. Kita ada babak rumpu lama sekali. Ya. Kita balik lagi itu apa tuh yang coklat? Brown. Bisa belah. Kita nyata pikir kalau Brown ajak keluar dengan Twist. Ya, Brown balik, tapi Twist anak yang terhilang sampai pagi. Sampai hari ini, sampai siang ini. Nyata balik-balik. Dari malam turun dua ya pusing pala Barbie, mau pergi cari tengah malam. Ya, itu memang sudah takdir. Ya, memang pintu mesti terbuka sedikit, baru itu anjing bisa menepati, memenuhi takdir. Ya. Jadi bersyukurlah kita mengerti takdir, rancangan Tuhan. Ya memang begitu. Cuma seringkali kita mengambil kesimpulan dini, bertanya tentang proses. Ya. Kenapa begini, kenapa begitu? Ya. Kenapa tidak ada penjelasan? Kenapa Tuhan berdiam? Kenapa Tuhan membisu? Kenapa? Ya. Karena kita banyak bertanya kenapa A, kenapa B, sedangkan yang kita tahu juga bahwa Tuhan hanya punya plan A. Ya, tidak mungkin dia meleset. Alkitab bilang, aku tahu rancangan apa tentang kamu. Dia tahu, dia maha tahu. Ya. John Calvin, ya, yang banyak orang memang tidak suka karena dia punya satu kelemahan yang diemboskan atau digembar-gemborkan karena dia pernah terlibat rancangan pembunuhan pada seseorang, dan dia yang mengajarkan tentang tulip. Ya, itu saya punya buku, nanti sebentar kalau mau lihat silakan. Dan banyak orang yang Pentakosta mainstream itu bilang dia sesat. Dia ajarkan sekali selamat tetap selamat, atau sekali diselamatkan tetap diselamatkan. Saya pernah membaca bukunya, dia mengatakan begini. Untuk mengenal siapa dirimu, kenallah Yesus Kristus. Dia akan memberitahukan siapa dirimu. Dan sakit kepala Barbie kalau begini. Jadi untuk kenal diri kita saja kita tidak mampu. Makanya dia bilang kenallah Yesus Kristus. Yesus Kristus akan kasih tahu siapa mengenal diri. Kan begitu. Ya. Sekali lagi kita tidak boleh mengambil kesimpulan. Ya, sementara berproses. Ya. Jalani saja kehidupan sebagaimana yang sudah ditakdirkan. Ya. Tadi sedikit dikisahkan ceritanya sudah berusaha bla 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 bla. Tapi kalau memang takdirnya bukan di situ, jangan paksa. Ya. Kemarin saya dikagetkan dengan telepon ya, dari pemerintah Pentakosta Pos atau itu di Facebook kemudian.
ketuanya, dia telepon kita terima sambil kaget-kaget lah. Ini ada dorongan dari mana ini? Kok bisa telepon? Ya. Kemudian dia bercerita panjang lebar tentang apa yang sedang terjadi di Torampe Republik PDI. Ya. Saya juga sedang menunggu panggilan lagi dari MD untuk pleno. Ya. Dan saya anggap bahwa ini adalah suatu perjalanan takdir. Jalani saja. Ya. Tadi saya coba sounding ke Pak Erik. Pak Erik begitu bersemangat. Ya. Kita ditakdirkan, Pak Erik yang bersemangat. Jadi jalani saja, welcome, apapun itu ya kita ikut proses saja. Ya. Terus inilah Tuhan punya rencana yang indah. Ya. Seringkali di luar kemampuan. Daud bilang, pemazmur bilang, betapa sukarnya pikiranmu ya Tuhan. Ya. Dia merencanakan sesuatu. Ya. Ada statement dalam Alkitab yang paling senang dipakai oleh orang-orang aliran Pantekosta dan aliran yang sebelah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Lalu ini menjadi pembenaran bahwa dia hidup sebenarnya. Itu salah, lihat periksa teks aslinya. Ini seringkali dibiaskan. Akhirnya jadi kesombongan rohani. Oh, karena kita hidup benar, jadi Tuhan tetapkan kita punya langkah. Ya, enggak seperti itu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang berdosa yang dikenangnya. Jadi itu pada dia. Itu absolut hak prerogatifnya dia. Begitu. Susah diterima ya. Apakah ini menjadi sesuatu yang membingungkan, ya, ambigu? Dia yang atur orang hidup. Kalau dia berkenan, ya sudah. Dia akan pimpin orang untuk hidup dalam kebenaran. Jika kita terbatas, maka dia sempurna menyempurnakan kita. Jalanilah kehidupan kita masing-masing sesuai dengan destiny yang sudah ditulis. Ada yang mengajarkan predestinasi ganda. Dengan kesalahan pemahaman di Yudas, ada yang sudah ditentukan untuk binasa. Tolong coba periksa dulu. Jadi ada yang ditentukan untuk hidup yang kekal, diselamatkan, predestined atau pro orizo. Kemudian ada yang ditentukan untuk dihukum. Yudas itu coba tolong cari akarnya supaya kita belajar ya. Semoga bisa bertahan ya untuk belajar walaupun perut sudah mulai keroncongan karena kita ditentukan untuk itu. Tolong baca Yudas berapa? Ditentukan untuk dihukum. Yudas 1 ayat 4. Ya. Nah, tolong Pak. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, Ya. yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya. Ini kesalahan terjemahan. Sehingga ini menimbulkan ambigu. Loh, kok Tuhan standar ganda sih? Satu ditentukan untuk hidup yang kekal, yang satu ditentukan untuk dihukum. Wow. Jadi dalam bahasa Yunaninya ditentukan untuk hidup yang kekal itu pro orizo.
Nah, yang satu itu prografo. Itu dicatat sebelumnya. Jadi ditentukan untuk hidup yang kekal, dimeteraikan. Nah, spragiso oleh darah Yesus Kristus. Ya. Dimeteraikan tanda miliknya, tidak akan pernah dihapus, tidak akan pernah hilang. Nah, yang tidak ditentukan untuk hidup yang kekal, yang tidak masuk dalam pro oriso, itu dicatat prografo. Sehingga biar mau menyamar, mau masuk ke dalam ngana pernah masuk catat, ngana tidak selamat. Jadi biar mau bakuku dan mau banting, tak ada oh juga nyanda. Ya. Nah, banyak pengajar yang menggunakan istilah ini membingungkan. Ya. Ada orang ditentukan untuk hidup yang kekal, ada orang ditentukan untuk dihukum kekal. Wah. Jadi Tuhan rupanya standar ganda. Kan begitu, Pak? Kalau sudah ditentukan untuk hidup kekal, lalu ada ditentukan untuk binasa, standar ganda. Nah, ini orang harus waspadai sehingga kita tidak terjebak dalam beberapa term yang memang kurang tepat diterjemahkan oleh lain. Ya, kalau ada mau bertanya, disilahkan. Ya, semoga kita mengimani bahwa takdir itu adalah keputusan Tuhan atas kita. Ya. Banyak orang mendengarkan khotbah, tapi kalau tidak ditakdirkan untuk hidup yang kekal, tidak mungkin percaya. Tidak mungkin percaya. Ya. Nah, kalau sudah ditentukan untuk hidup yang kekal, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Itu bukan karena kitanya, tetapi karena Yesusnya. Jadi ini benar-benar sepihak. Sepihak. Semoga kita dapat memahami. Ya, semua orang yang hidupnya berkenan kepadanya itu bergantung kepada Kristus, sang penentu kehidupan. Dia memberikan takdir, jalanilah takdir hidup kita, bersyukurlah. Ya. Karena usaha kita tidak mengubah takdir kita. Jangan bermimpi nasib kita menjadi baik hanya karena kita berusaha untuk menjadi baik. Ada di ayat, tolong cari akan kalau ya. Nah, ada di mana tuh? Aku yang menetapkan nasib baik dan nasib buruk. Tolong dicari ya. Di mana? Nah, ini karena sudah ditakdirkan, jadi tolong dibaca. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Protes. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini, nasib baik, nasib mujur. Ya. Beberapa hari yang lalu kita pergi Pak Pastor Mansai. Kita bilang ke orang ini 11-12 beti-beti. Ya. Kita adik sukses semua. Ini hanya untuk mengimbangi beliau punya pengeluhan yang selama ini kayaknya Tuhan tidak adil. Ya. Memang kalau sudah ditakdirkan seperti itu ya, welcome you, jalani. Ya. Jalani saja. Mengucap syukurlah dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Ya. Kita ada berusaha ya sekedar kata-kata penghiburan, walaupun Ayub akhirnya Buffeto itu teman-teman yang datang penghibur sialan
Ya untungnya kalau kita dapat itu penghibur sialan. Kita bilang, teman saya. Kita pe adik-adik sukses secara finansial luar biasa. Ya, ya kita harus berbilang kalau keterbukaan adalah apa? Kejujuran adalah awal dari pemulihan atau tapi setiap bulan kita pe adik yang kirim orang punya biaya hidup 1 bulan. Inilah takdir, nikmati saja, nikmati. Nah, kita berikan penghiburan begini, bro, memang secara kasat mata tidak seperti yang bro harapkan. Ya ada perlakuan yang tidak adil karena kita juga sudah lebih dulu merasakannya. Ya. Kita pe adik yang bungsu, yang nomor 3 laki-laki yang bungsu ya, dia dapat semua. Kita tidak dapat apa-apa. Itu takdir. Kalau berhubungan dengan sorga, dia selalu bel kita rajin. Tolong dijelaskan, tolong. Nah, berarti kita diberikan penghiburan. Ya. Nggak usah sesali, memang takdir. Ya. Berderman saya kan kalau khotbah dibukakan rahasia, itulah takdir. Jalani saja. Daripada orang stres kok ikut tambah anggota RSJ. Jadi bersyukurlah Tuhan sudah menetapkan kita sesuai dengan kehendaknya. Dia punya otoritas penuh atas hidup kita. Firman Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam mengucap syukurlah dalam segala perkara. Artinya terimalah takdirmu, mengucap syukurlah. Ya. Tuhan memberkati. Nanti orang ada tambah cerita sedikit tentang itu.